Ya, wong biyen iku nek kepingin duwe anak, misalnya suwe kan duwe anak, rumah tanggane wis sudah lama, sudah jamu, sudah berapa sudah tetep. Nah, mereka memancing. Jadi memancing apapun bisa dipancing, rezeki juga bisa dipancing. Lah ini dalam hal anak ini maka pancingannya juga anak. Nah, wong biyen iku berarti dia mancing akhirnya mupu anak yang notabene ini anak orang lain bukan darah-darah kita. Kita ambil dipupu, dimong. Gaya bahasa sekarang afirmasi. Kita afirmasi membayangkan seperti punya anak. Dan orang Jawa sudah punya ilmunya seperti itu. Sehingga dulu itu ngomong anak. Dia afirmasi benar-benar dilakukan real. Mereka menyayangi anak itu, mereka sudah mengambilnya, mereka menyayangi seperti anaknya sendiri dan memang real dia melakukannya. Bukan hanya sekedar membayangkan, bukan hanya sekedar mengafirmasi, tapi mereka mengambil anak. Dia menyayangi seperti anak sendiri. Bahkan bila perlu tidak berharap lagi karena sudah punya anak itu. Maka ketika aura menyayangi itu, mereka sudah percaya dengan alam ini. Secara otomatis mereka pun akhirnya mempunyai anak. Mengandunglah istrinya. 1, 2, 3. Dan bahkan seterusnya. Dan orang zaman dulu sudah ada seperti itu, memancing dengan gaya bahasa sederhananya. Dia mengafirmasikan seperti itu. Maka yang terkabul adalah benar-benar punya anak. Dan ini dia bisa diaplikasikan dengan apapun kemauan kita. Kalau mau menarik uang apa bisa? Bisa. Bisa. Kita harus memahami sifat-sifat uang itu. Kita mengafirmasikannya. Jaganya gacauan. Jadi kita jonggol, kita punya gacauan. Dompetnya dewe 3 itu 100 ribuan. Ada yang diselempik no, wis gak dibuat jajan diselempiknya. Tapi gak kayak jajan. Nah, tapi ini dipasang bisa juga di dompet yang paling depan. Kita afirmasi seakan-akan punya uang dan memang punya uang. Itulah. Sementara sifat uang itu bermanfaat. Kabeh wong seneng ngambil duit. Kita harus memposisikan diri kita seperti uang itu. Gimana orang bisa suka dengan kita? Seperti uang punya duit. Otomatis, nek mau disenangi semua orang, disenangi banyak orang, ya kita harus bermanfaat. Kita berbaik-baik, berbudi pekerti luhur, saling baik dengan tetangga kita, ambek konco, berbagi. Itulah salah satu sifatnya uang. Sifatnya duit. Sifatnya duit tidak usah kita terlalu dalam sifatnya duit yang dari tanah, yang dari apa. Sifatnya duit ada yang untuk ke outputnya. Dalamnya saya misalnya kan selama ini kan yang dibahaskan itu, nah sifatnya duit itu semua orang suka duit. Semua orang suka duit. Ada yang 1000-an, ada yang 2000-an, ada yang 10 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan terbesar kalau di Indonesia Nusantara ini. Nah, sifat itu orang mesti seneng yang 100 ribuan daripada yang 50 ribuan, daripada yang mesti milih yang 100 ribuan. Nah, kita pun jonggolnya yang 100 ribuan yang untuk gacuan. Dan sifatnya orang yang suka ya kita harus bermanfaat seperti uang sendiri. Uang senang sing 100, makanya di gambarnya pun ibaratnya menurut Indonesia ya memang itu tetap bayangannya itu spiritual tertinggi sing paling disenangi wong ya Soekarno Hatta. Saat itu presiden yang pertama. Soekarno ono jarine wong. Soekarno Hatta. Di situ gambarnya yang 100 ribuan. Pernah diganti mawar itu ada warnanya, tapi hari ini Soekarno Hatta tetap bertahan. Kita harus bermanfaat untuk orang banyak.
nanti merembetnya juga kemana-mana, ke berlimpahan itu sama. Jadi kita di situ mancingnya dengan duit, dengan sedekah. Dan sedekah itu secara afirmasi kita mengirim alam bawah sadar ini, sedekah itu ibaratnya berlimpah. Kita dalam keadaan berlimpah, akhir maka kita kirimkan, kita berbagi. Dan otomatis ya nek sinyal mengalami kita punya uang, kita ndak medit, bahkan nggak merasa kekurangan dengan bersedekah itu. Ya akhirnya alam ini secara otomatis tersistem tadi itu mengirim uang-uang itu kepada kita. Dalane ora usah dipikirno apa cari sing ngecat lombok. Gitu loh. Jadi jangan salah, ini alam ini juga mendeteksinya tidak bisa dibohongi, juga tidak bisa dibujui maksudnya biasa bukannya yang dimaksud berlimpah ini bukan nek menei uang berlimpah. Misalnya ada duitnya aku sedekah. Itu saya. Itu ada cara kata kunci itu ada lengguk-lengguk ana cara ngunci oma itu mau membukanya itu ada enek lekukane, ada bolongan piro, ada kunci kusrajate piro. Misalnya kunci sepeda motor, kunci itu kan tidak sama, seperti itulah. Jadi sama, misalnya kata kuncinya kalau menei uang berlimpah ya mesti duit. Tapi jangan dikira ketika kita mulai hitung-hitungan, gue nek duweni duit 10.000 balik 100.000. Kita mulai berharap. Sehingga sinyal yang berkirim berharap itu ibaratnya kita sinyal negatif, sinyal kekurangan, berharap kembali lebih banyak. Nah, inilah yang dimaksud kita harus tahu lekuk-lekuknya. Nek wong Arab itu huruf-hurufnya harus paham, huruf hijai, huruf apa nengalan, huruf tajwidnya harus tahu. Ini berapa ketuanya, ini berapa panjangnya, ini berapa. Itu loh. Sama. Nah, di Jawa itu biasanya orang itu membuat seperti senjata-senjata itu ada keris. Nah, Jawa itu identik dengan keris ya, ada lekuk-lekuknya, ada lekuk berapa, lekuk 3, lekuk 7. Seperti itu. Ada lagi apa nengalan. Dulu ada keris juga sing gawe golek rezeki. Nah, ada keris namanya Ompiang Jimbe itu ada lekuknya. Itu yang ngarani di harokati apa ya di rituali. Di situ ada gambarnya dua tuyul itu. Yang biasanya menarik rezeki wong-wong itu. Nah, isyaratnya enggak tahu kenapa harus seperti itu lah. Itu namanya karena itu buatan manusia. Sehingga aplikasinya seperti itu, tujuannya itu untuk itu, tapi banyak disalahgunakan sekarang itu akhirnya untuk apa dengan gaya narik duit, menarik seperti apa ditutupi nanti tadi, nah ini seperti itu orang-orang sekarang ya, itu lebih banyak ke akal-akalan. Cuma aslinya ada seperti itu, cuman memang orang Jawa itu bisa mengaplikasi itu seperti itu, diaplikasikan menjadi apa dengan menjadi suatu karya yang untuk membantu kehidupan kita. Nah, itu nek ngarani para dukun-dukun biyen, para empu dan lain tergantung sing ngarani juga. Dukun pun aslinya ya luar biasa. Dukun itu ada spiritual keahlian yang luar biasa. Dukun pijet, yo ahline pijet. Nah, dukun apa santet yo ahline nyantet. Nah, itulah dukun, dia punya keahlian khusus cara dokter spesialis. Tapi banyak sekarang disalahgunakan orang-orang sehingga namanya menjadi hancur. Dukun nek di apa nek duit ya dirukun dukun. Ada duitnya. Nah, itu loh. Karena orang-orang, tapi sebenarnya ya luar biasa dukun itu. Kata-katanya orang zaman dulu. Real orang wong desa. Wong pribumi, wong Nusantara. Nah, tadi mulai kita kembali ke uang ya, cara menarik uang. Jadi banyak bisa diambil. Intinya gelombang negatif, intinya gelombang positif itu apa namanya, gelombang alfa atau gelombang apa itu namanya orang-orang. Karena jangan gelombang bingung ya, intinya
Ketika kita tenang, bahagia, tidak merasa kekurangan, tidak merasa kekhawatiran, itulah gelombang keberlimpahan. Jadi kita harus mengolah itu saja. Cik mikir tagihan, mikir apa ya tidak bisa. Kita harus lepas dari semua itu. Jadi kalau punya uang, ya coba dipikir tidak punya utang, tapi disauri seperti itu. Itulah energi keberlimpahan. Juga jangan sok menjudge orang, sok merasa pinter, sok berdewe, iko salah, sakit hati dan lain-lain itu yang menjauhkan dari gelombang itu tadi. Intinya kita harus merasa happy, bahagia, kayak orang kecukupan, harus gak mikir menilai. Dan pada dasarnya memang kebutuhan kita sudah dicukupi dengan semesta alam ini, dengan itu sendiri, dengan Tuhan itu. Ini jalan kemudian waliku terus gak merasa kekurangan. Wali itu orang nu wakil ya, wakil Gusti Allah wali jenenge ini. Jadi kalau kita bisa mengapresiasikan gelombang itu, senang, bahagia, tidak merasa kekurangan, ya insya Allah kecukupan. Mulai melantur ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.